Teman-teman Umani Tiga, kali ini Mas Botok dibawa oleh pihak kepolisian nih, mau dibawa. Kenapa? Mau dibawa oleh pihak kepolisian ya. Tuh. Halo pemirsa Konoha. Bang Botok dari Pati dibawa oleh pihak kepolisian dan akhirnya dikepung oleh masyarakat karena tidak ada kejelasan mau dibawa ke mana dan mau diapakan. Tapi karena warga terus mengepung polisi, akhirnya tidak jadi dibawa. Menurut info yang beredar, Bang Botok dari Pati yang dibawa polisi dikepung warga tidak tepat. Yang sebenarnya terjadi adalah polemik pembekuan atau penundaan transaksi rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Pati Bersatu AMPB tersebut senilai 80.900.000 sekian saat mengawal aksi di Jakarta, yang kemudian diklarifikasi aparat sebagai permintaan penundaan transaksi bukan penangkapan. Teman-teman Umani Tiga, kali ini Mas Botok dibawa oleh pihak kepolisian nih, mau dibawa. Kenapa? Mau dibawa oleh pihak kepolisian ya. Tuh. Mas Botok mau dibawa oleh pihak kepolisian. Kita nggak tahu ya, pihak kepolisian mau bawa Mas Botok ini kemana. Tuh ya. Awal aja. Dibawa. Jangan tuh, jangan. Ibu-ibu mana? Ibu-ibu mana? Kita nggak setuju. Gak apa-apa. Yang keluar yang. Ini istrinya dari Mas Botok ya? Bukan ya? Keluar Bapak. Ini istrinya ini. Keluar, balik keluar. Keluar. Jangan Pak Botok, Pak Botok. Jangan aja. Jangan turun. Ini istrinya. Ya, istrinya. Ini Pak. Ikut. Pak Botok turun. Sabar dulu, Bu. Masuk, Pak. Bantu kawal, ojol. Bantu kawal sana. Gimana menurut pendapat Anda semua? Semoga Bang Botok dan teman-teman aksi baik-baik saja. Silahkan komen di kolom komentar. Ya jelas itu bukan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sudah ada. Perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati diterima oleh pimpinan DPR RI dalam forum audiensi pada Senin 24 Agustus 2026. Kehadiran mereka langsung disambut oleh Wakil Ketua DPR RI. Dalam kesempatan itu, perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati menyampaikan sejumlah keluhan. Salah satunya ialah terkait pembahasan RUU perampasan aset di DPR RI. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Bang Botok menegaskan kalau yang menemui anggota DPR RI tersebut bukan bagian dari kelompoknya. Itu bukan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sudah ada di sini pada tanggal 21 Agustus. Bukan bagian dari kami, tidak ada koordinasi. Mereka datang secara tiba-tiba. Kita nggak kenal mereka.
Tapi tadi di dalam disebutkan yang perwakilan di dalam itu bilang kalau ada aksi ini tuh membuat investor di hati gitu pada kabur gitu, pada takut. Saya kira enggak ya. Di tempat saya sendiri ada 3 pabrik baru ya sendiri. Di tempat di lingkungan saya sendiri kondusif. Ada pabrik tisu, ada pabrik sepatu, ada pabrik alat tisu. Jadi kalau gerakan kami itu mengganggu investasi, itu narasi yang tidak benar. Itu adalah memajukan kami. Ya. Gimana menurut pendapat Anda semua tentang beberapa makhluk yang menemui perwakilan DPR RI yang mengaku dari perwakilan Pati? Silahkan komen di kolom komentar. Itu bukan dari aliansi masyarakat Pati Bersatu yang sudah ada di sini pada tanggal 21 Agustus. Itu bukan bagian dari kami, tidak ada koordinasi. Mereka datang secara Seorang wanita terlihat memberikan sejumlah uang tunai kepada Bang Botok, Koordinator Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, di depan gerbang gedung DPR MPR RI Jakarta Senin 24 Agustus 2026 siang. Saat itu sejumlah massa asal Pati tengah berkumpul di sekitar lokasi. Wanita tersebut terlihat datang menggunakan mobil mewah berwarna hitam dan mengenakan pakaian berwarna biru dongker. Wanita itu kemudian menghampiri Bang Botok yang berada bersama sejumlah massa Pati. Ia terlihat berbincang dan berinteraksi sebelum menyerahkan segepok uang tunai kepada Bang Botok. Dalam kesempatan tersebut, wanita itu juga tampak menunjukkan sebuah KTP kepada orang-orang di sekitarnya. Sejumlah massa menyebut wanita tersebut merupakan warga Pati berdasarkan kartu identitas yang ditunjukkannya. Setelah menyerahkan uang, wanita tersebut kemudian kembali ke mobil dan meninggalkan kawasan depan gerbang gedung DPR MPR RI. Hingga kini belum diketahui secara pasti alasan wanita tersebut memberikan uang kepada Bang Botok. Ya, di sini kita luruskan ya bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Polda Metro Jaya meluruskan informasi terkait rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Bang Botok yang disebut berisi uang pribadi dan donasi aksi senilai 80.900.000 sekian. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan surat yang diajukan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya bukan mengenai pemblokiran rekening, melainkan permohonan penundaan transaksi.
Surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja, kata Budi. Budi menegaskan penundaan transaksi tidak berarti rekening tersebut disita dan rekening tetap menjadi miliknya. Selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik setelah 5 hari kerja, ujarnya. Menurut Budi, masyarakat perlu membedakan antara pemblokiran dan penundaan transaksi. Penyidik juga masih mendalami tujuan penggalangan dana tersebut dengan berkoordinasi bersama OJK dan Kementerian Sosial. Penggalangan dana tersebut tujuannya untuk apa? Penyidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial, katanya. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran, tegas Budi. Di sini kita luruskan ya, bahwa surat yang diajukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya itu tentang penundaan transaksi. Dalam pasal 23, pasal 26 Undang-Undang 8 tahun 2010 itu penundaan transaksi dalam proses penyelidikan lebih kurang 5 hari kerja. Dan perlu kami luruskan kepada warga masyarakat, selama pelaksanaan penundaan transaksi, rekening yang berada di dalam tabungan tersebut itu tidak disita. Jadi rekening tersebut tetap berada di dalam rekening pemilik. Setelah 5 hari kerja dari proses penyelidikan, penundaan transaksi ini dikembalikan kepada si pemilik. Kita harus bisa pisahkan antara pemblokiran dengan penundaan transaksi. Ini juga mengacu pada pasal 237 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, Undang-Undang P2SK, di mana di dalam penghimpunan dana itu harus menggunakan izin terkait tentang badan usaha, bukan dilakukan oleh perorangan. Sehingga pada hari ini penyelidik sudah mengirimkan klarifikasi untuk bisa ditindaklanjuti penggalangan tersebut tujuannya untuk apa. Penyelidik juga berkoordinasi dengan pihak OJK dan Kementerian Sosial. Jadi kita meluruskan surat yang dikirimkan oleh penyelidik adalah pemberitahuan tentang rujukan permohonan penundaan transaksi, bukan pemblokiran. Ada lagi? Jembatan gantung itu ada yang melempar batu. Dua orang itu. Intimidasi dan teror mewarnai perjalanan rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB saat bertolak menuju gedung DPR RI Jakarta. Bus berkapasitas 28 kursi yang membawa koordinator AMPB Supriyono alias Bang Botok bersama belasan massa aksi tiba-tiba dilempar batu bata merah oleh orang tidak dikenal saat melintas di tol Jakarta Cikampek KM 54-55 wilayah Karawang pada Senin 24 Agustus 2026 pagi. Jembatan gantung itu ada yang melempar batu. Dua orang itu. Kena yang memberi ayam. Kecil. Tanya lagi ya, bertanya ya. Ini bertanya. Iya, bertanya. Jangan dipegang di jarinya nanti. Di jarinya ada itu. Dari mana jembatan penyeberangan ya di sana tadi. Berarti KM 5. Hati-hati. Hati drone.
Awas, bersihnya jangan ditarik, Mas. Bersihnya jangan ditarik. Berhenti di pos polisi aja. Kita berhenti di pos polisi. Iya. Pos polisi. Iya. Apa jadi enggak pakai gini. Saya gini iki lho. Keluar kita aja apa? Reaksi manajemen Bank Mandiri usai memblokir rekening donasi aksi milik Koordinator AMPB Supriyono alias Bang Botok kembali memancing gelak tawa sekaligus sentilan menohok dari publik. Usai ramai seruan boikot dan aksi pengosongan saldo di media sosial. Logo bertulisan Mandiri di fasad gedung Bank Mandiri Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat mendadak raib dilepas oleh pekerja pada Senin 24 Agustus. Langkah penanganan fasilitas yang sangat terburu-buru ini dinilai warganet sebagai bentuk kegeeran berlebihan, seolah-olah pihak perbankan sudah panik duluan dan takut gedungnya bakal menjadi sasaran aksi demonstrasi massal. Tindakan mencopot logo di tengah krisis kepercayaan publik ini bukannya meredam suara, melainkan semakin mempertegas kesan panik serta tidak siapnya perbankan dalam menghadapi kritik keras dari para nasabahnya. Kawan-kawan yang pada hari ini menjaga mengantarkan Mas Botok di Bang Botok dan kawan-kawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua elemen masyarakat yang telah mengawal dan membersamai pemindahan posko dari Senayan menuju kediaman almarhum Gus Dur di Ciganjur. Karena alasan keamanan, Mas Botok menghimbau agar semua elemen masyarakat menjaga persatuan dan tetap berjuang bersama melawan kezaliman di seluruh negeri. kawan-kawan yang pada hari ini menjaga mengantarkan Mas Botok hingga di kompleks kediaman Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kawan-kawan dari ojol ataupun dari masyarakat Jakarta maupun dari luar Jakarta. Semoga persatuan ini, semoga semangat perlawanan rakyat Pati dan rakyat Jakarta melawan kedoliman, ketidakadilan yang dilakukan penguasa menyebar ke seluruh negeri. Takbir! Gimana menurut pendapat Anda semua? Silahkan komen di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kawan-kawan dari ojol ataupun dari masyarakat Jakarta maupun dari luar Jakarta. Semoga persatuan ini, semoga semangat perlawanan rakyat Pati dan rakyat Jakarta melawan kedoliman, ketidakadilan yang dilakukan penguasa menyebar ke seluruh negeri. Takbir!